أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, bisa tatap muka langsung kepada kalian. Baik, sebelum kita melangkah ke kegiatan inti kita, ada sebaiknya kita akan melakukan perkenalkan diri dulu. Oke. Kada sepupu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, perkenalkan, nama saya Mulis dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sejai Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Oke, mungkin ada bertanya kepada diri Anda sendiri, apa tujuan kami berada di depan kalian? Baik, tujuan kakak yang berada di depan adik-adik adalah sebuah memenuhi tugas SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, baik. Sebelum kita melangkah ke pemaparan materi, kita akan melaksanakan pembacaan doa dulu. Oke, saya tunjuk kepada ketua kelas langsung. Kita akan memberikan kesempatan untuk membaca doa belajar. Baik, doa belajarnya telah selesai. Saya akan menanyakan masalah kehadiran adik-adik atau masalah kehadiran siswa. Bagaimana kehadirannya di dalam jumlah 24 siswa hadir semua? Oke, alhamdulillah kalau sehat walafiat dan hadir semua. Baik, kita akan langsung saja ke kegiatan inti adalah pemaparan materi, yaitu perkembangan kebudayaan Islam dinasti Bani Umayyah. Adapun yang perlu adik-adik ketahui yaitu adalah kompetensi inti, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutkan, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan gotong royong dan sopan santun. Nah, adapun yang kedua yang perlu kita penuhi adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah merespon langkah-langkah yang diambil oleh Khalifah Daulah Bani Umayyah untuk kemajuan umat Islam dan budaya Islam. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan perkembangan kebudayaan Islam dinasti Bani Umayyah. Oke, kita melangkah ke materi, yaitu bagian A, pengembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peran para khalifah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Beberapa langkah perkembangan kebudayaan yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama, administrasi pemerintah. Bagaimana di waktu itu administrasi pemerintah Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain perubahan sistem pemerintah, yang kedua statistik, dan ketiga administrasi pemerintahan, dan yang keempat adalah lambang negara, dan yang kelima bahasa resmi administrasi pemerintah. Yang kedua adalah bidang sosial kemasyarakatan, di mana bagaimana kondisi bidang sosial kemasyarakatan dinasti Bani Umayyah adalah sebagai berikut, yaitu panti sosial penyandang cacat, Arab dan Mawali, perundang-undangan, dan pembangunan instruktur. Bidang seni budaya. Pada bidang seni dan budaya, dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi berupa, yang pertama adalah bahasa. Bahasa terbagi dua, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Mata uang, gedung dan pabrik industri, irigasi, pertanian, pusat ilmu dan adab, pembukaan negara. Pembukaan negara terbagi dua, yaitu majelis, sastra, dan arsitektur. Yang keempat adalah bidang ekonomi.
Di bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Bani Umayyah menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain. Yang pertama adalah sumber pendapat dan pengeluaran pemerintah. Sumber pendapat pengeluaran pemerintah pada zaman Daulah Bani Umayyah sebagai diambil dari daharaib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji pegawai, tentara, dan biaya tata usaha negara. Yang kedua adalah pembangunan pertanian termasuk irigasi dan pengembangan penggalian terusan. Yang ketiga adalah ongkos bagi terpidana dan tawanan perang. Dan keempat, perlengkapan perang. Dan yang terakhir adalah hadiah bagi sastrawan dan ulama. Selanjutnya, mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang kami, kaum muslim dicetak secara teratur. Dan terakhir adalah organisasi keuangan. Adapun terakhir adalah pendidikan. Pendidikan terbagi beberapa. Yang pertama adalah ustaz, dan yang kedua adalah masjid, dan yang ketiga adalah aribasis, dan yang keempat adalah baitul hikmah. Selanjutnya bidang politik dan militer. Kondisi berpolitika pada masa awal dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politik mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi hingga sampai sekarang. Itulah tadi sedikit pemaparan materi yang sempat kami bawakan di depan adik-adik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena waktu kami ada di sini hanya terbatas untuk memaparan materi kalian. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan kepada saya, kita bisa sharing di lain waktu atau di luar lingkungan. Oke, kakak akhiri dengan ucapan sekali lagi terima kasih kepada adik-adik karena kalian mau memberikan waktu kepada saya ingin membagikan ilmu. Oke, kami akhiri dengan ucapan billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.